Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rasul Paulus menyebutkan 3 tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri, yaitu bersukacita senantiasa, tetap berdoa, dan mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal, yang akan menguatkan kita dan memampukan kita untuk lebih baik lagi dalam melayani Tuhan dan sesama. Kita telah belajar tanggung jawab kita untuk bersukacita senantiasa dan tetap berdoa. Dan sekarang, mari kita melihat tanggung jawab kita yang ketiga, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Saya telah menyampaikan renungan mengenai mengucap syukur dalam segala hal dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Pada kesempatan ini, saya akan mengemukakannya dengan tekanan yang berbeda. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak terang, kita bertanggung jawab untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa? Sebab sikap tidak mengucap syukur itu tidak menyukakan hati Allah. Keadaan tidak mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih terjadi di kehidupan akhir zaman ini. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5, Rasul Paulus menuliskan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Perhatikan bagaimana kita dinasihatkan untuk menjauhi orang-orang berdosa di zaman akhir ini. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Yang semuanya itu tidak akan dapat menyukakan hati Allah. Yang berikutnya, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena orang yang tidak mengucap syukur atau sikap hidup tidak mengucap syukur kepada Allah itu mendatangkan murka Allah. Di dalam Roma pasal 1 ayat 18-21 Rasul Paulus menuliskan, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jelas, orang-orang yang mengenal Allah tetapi tidak memuliakan Dia dan tidak mengucap syukur kepadanya akan mendatangkan murka Allah. Mari jangan sampai kita mengalami murka Allah karena kita tidak tahu mengucap syukur kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita harus tahu mengucap syukur atas apa yang telah Bapa lakukan bagi kita. Dalam Kolose pasal 1 ayat 12-14 Rasul Paulus menuliskan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian
dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.